Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan tentang etika bisnis perspektif Islam. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Untuk yang pertama yaitu saya, Nur Hikmah, NIM 21943, kemudian Alifia Putri Azhara, NIM 21942, kemudian Nina Miranti, NIM 2190047, dan yang terakhir yaitu Ratna Nuraini 4220017. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Alifia Putri. Padanya saya persilakan. Pengertian etika bisnis dalam Islam. Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi. Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia. Seperti yang disebutkan dalam hadis, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Terminologi paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam adalah akhlak. Dalam Islam, etika akhlak sebagai cerminan kepercayaan Islam. Etika Islam memberikan sanksi internal yang kuat serta otoritas. Pelaksanaan dalam menjelaskan standar etika. Konsep etika dalam Islam tidak utilitarian dan relatif, akan tetapi mutlak dan abadi. Etika Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh, seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, dan kebahagiaan, dan cinta kasih. Yang kedua, etika bisnis konvensional versus Islam. Apabila moral merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan ketika bertindak sebagai rambu-rambu sik, yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang moral akan mampu mengembangkan etika atau patokan atau rambu-rambu yang menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, selaras, dan serasi. Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji, yaitu good conduct, yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan dalam menciptakan etika bisnis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu: pertama, pengendalian diri. Artinya, pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial, social responsibility. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang, dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Yang ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya transformasi informasi dan teknologi.
Keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah dan sebaliknya. Harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah ke bawah, sehingga dengan perkembangannya, perusahaan besar mampu memberikan efek terhadap perkembangan sekitarnya. Yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang. Tidak perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan di masa mendatang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep Al-Quran dalam bisnis Islam. Al-Quran dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntutan dalam segala aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunia bisnis seperti jual beli, untung rugi, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran, bisnis yang menguntungkan itu mengandung 3 elemen dasar. Yang pertama yaitu 1. Investasi yang prospektif. Yang kedua, keputusan yang tepat dan logis. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku yang terpuji. Jika kita lihat kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ulama, banyak hadis Rasulullah yang berkaitan tentang bisnis syariah. Beberapa yang dapat dijadikan rujukan yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Uzaimah, dan Sunan Abu Daud. Implikasi bisnis dalam konsep Al-Quran dan hadis. Konsep yang general dan umum yang ada pada kita tentang istilah nilai sebenarnya adalah konsep ekonomi. Hubungan suatu komoditi atau jasa dengan barang yang mau dibayarkan orang untuk mendapatkannya memunculkan konsep nilai. Tetapi makna nilai dan sistem nilai. Istilah nilai dalam pengertian luas ini diterapkan pada objek-objek maupun pada manusia dan perilakunya. Ilmu ekonomi, menurut asumsi ini, timbul karena kesadaran dan pengertian tentang terdapatnya kelangkaan sumber-sumber dan alat-alat pemuas kebutuhan. Berhadapan kebutuhan manusia yang tidak terbatas dalam jumlah variasi maupun mutu. Berdasarkan keterangan di atas, maka kegiatan bisnis harus mengacu pada hukum syariat yang berlaku. Perputaran modal pada kegiatan bisnis tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharamkan. Roda perdagangan atau bisnis tidak boleh, misalnya perdagangan minuman keras, pembangunan penginapan untuk prostitusi, dan lain-lain yang bertentangan dengan syariat Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.